Assalamualaikum. Ketemu lagi ya sama Ibu. Hari ini hanya untuk di pelajaran prakarya. Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat untuk menjalankan belajar dari rumah. Dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar mengenai bab 2, yaitu alat penjernih air. Kira-kira seperti apa itu alat penjernih air? Air merupakan sumber energi bagi kehidupan. Sering kita mendengar bumi sebagai planet biru karena 3/4 bagiannya merupakan air yang menutupi seluruh permukaan bumi. Namun pada kenyataannya kita sulit mendapatkan air, terlebih ketika musim kemarau. Oleh karena itu, kita harus memikirkan solusi yang tepat untuk masalah kekurangan air. Salah satunya melalui penjernihan air. Ada berbagai macam cara sederhana yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan air bersih. Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan saringan air. Tingkat kekeruhan air ini akan sangat bervariasi sesuai dengan struktur atau kandungan mineral di dalam tanah dan lokasi, sehingga berpengaruh terhadap penanggulangan yang dilakukan secara tepat, cepat, guna teknik penyaringan air yang digunakan secara alami atau buatan maupun modern dan tradisional. Yang pertama ada penjernihan air dari bahan alami. Secara umum, penjernihan air berguna untuk menghilangkan zat pengotor atau memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air. Apa saja atau bagaimana proses ini mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu menghilangkan gas-gas terlarut, menghilangkan gas atau rasa yang tidak enak, membasmi bakteri yang berbahaya, dan memperkecil sifat air yang menyebabkan endapan pada pipa atau saluran air. Yang pertama ada teknik penyaringan dari bahan alami, yaitu saringan kain katun. Saringan kain katun ini merupakan teknik penyaringan yang paling sederhana karena hanya menggunakan kain katun sebagai perantaranya. Artinya nanti ketika air sudah menyerap dari kain katun itu, sehingga nanti endapannya tertinggal di kain katun dan nanti air yang keluarnya adalah merupakan air bersih. Yang kedua ada saringan kapas, sama halnya dengan saringan kain katun, hanya saja bahan yang digunakannya adalah kain kapas. Kemudian ada juga aerasi. Apa itu aerasi? Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air dengan tujuan agar zat-zat seperti karbon dioksida, hidrogen, sulfida, dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau air dapat berkurang atau bahkan hilang. Selain itu, partikel yang terlarut dalam air seperti besi dan mangan kemudian bisa teroksidasi dan secara cepat akan membentuk lapisan endapan yang nantinya dihilangkan melalui proses sedimentasi atau filtrasi. Yang keempat ada saringan pasir lambat. Saringan pasir lambat merupakan saringan yang dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil di bagian bawah. Sehingga nanti ketika air dimasukkan akan setidaknya terendap oleh lapisan pasir terlebih dahulu, kemudian melewati kerikil sehingga nanti endapannya akan lebih bersih lagi sebelum dikeluarkan menjadi air yang lebih bersih. Kemudian yang kelima ada lapisan pasir cepat. Ini kebalikan dari saringan pasir lambat, artinya kerikil terlebih dahulu kemudian di bawahnya menggunakan pasir. Tekniknya masih sama seperti saringan pasir lambat. Yang keenam ada gravity fed filtering system. Artinya sistem ini merupakan gabungan dari saringan pasir lambat dan saringan pasir cepat melalui 2 tahap. Artinya dalam teknik ini pertama-tama air disaring menggunakan saringan pasir cepat, kemudian hasilnya disaringkan kembali menggunakan saringan pasir lambat. Dengan 2 kali penyaringan ini diharapkan kualitas air yang bersih dapat dihasilkan lebih baik lagi. Kemudian ada saringan arang. Ini sama halnya dengan saringan kain katun, artinya bahan yang digunakan untuk penyaringan adalah arang. Kemudian seperti biasa penyaringannya menggunakan arang terlebih dahulu, kemudian nanti air yang menetesnya akan digunakan untuk dikonsumsi atau air bersih.
Kemudian ada saringan keramik. Saringan ini dapat disimpan dalam waktu yang lama sehingga dapat dipersiapkan dan digunakan untuk keadaan darurat saja. Air bersih dapat didapatkan dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik yang berfungsi sebagai disinfektan dan membunuh bakteri. Yang terakhir adalah saringan cadas. Saringan cadas atau jempeng mirip dengan saringan keramik. Artinya air disaring menggunakan pori-pori dari batu cadas, sehingga saringan cadas ini sering digunakan oleh masyarakat desa Kerobokan, Bali. Terakhir ada teknik pengendapan, di mana yang pertama menggunakan biji kelor. Nah, biji kelor ini mengandung zat aktif yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah suspensi di dalam partikel kotoran yang melayang dalam air. Nah, serbuk biji buah kelor ini ternyata cukup ampuh menurunkan dan mengendapkan kandungan unsur logam berat yang cukup tinggi dalam air sehingga air tersebut memenuhi standar baku air minum dan air bersih. Kemudian yang kedua ada tawas, di mana tawas ini berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapannya selama 12 jam, kemudian berfungsi tidak hanya untuk pengendapan, tetapi juga membunuh kuman dan menaikkan pH atau tingkat keasaman dalam air. Yang ketiga ada kaporit. Nah, ini sering kalian dengarkan kalau kita berenang di kolam, sering ada yang namanya air kaporit tuh. Nah, di sini juga bisa untuk digunakan menjadi teknik pengendapan, di mana kaporit ini berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air, sama hanya dengan tawas lamanya pengendapan selama 12 jam. Kemudian ada kapur gambing. Kapur gambing ini berfungsi untuk mengendapkan tetapi membutuhkan waktu hingga 24 jam. Selain itu, kapur gambing ini berfungsi untuk menaikkan pH air tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri. Yang terakhir adalah arang batok kelapa. Nah, ini yang sangat sederhana sekali dan sering kita jumpai, bisa digunakan untuk mengendapkan air. Sehingga arang batok kelapa ini berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa yang tidak enak dalam air, dan juga menjernihkan air. Inilah untuk pertemuan bab 2 penjernihan air sudah selesai. Silahkan kerjakan kuis yang pertama, yaitu kerjakan lembar kerja 2 di halaman 157. Ulangi, di halaman 57. Ibu tunggu ya, silahkan kerjakan di kolom komentar, dan kemudian yang belum subscribe silahkan untuk mensubscribe. Jangan lupa di like ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!